selamat datang di program Ngobrol asik ala Radio Tap. Bersama aku Bella yang bakal nemenin kalian ngobrol santai tapi berisi pada video kali ini. Tap Fams, kebetulan banget nih, hari ini lagi musim seleksi masuk universitas. Untuk kalian yang udah lolos di jalur SNBP, selamat ya. Dan untuk kalian yang belum lolos, jangan berkecil hati. Karena pastinya masih banyak jalur yang bisa kalian ikuti untuk masuk di universitas yang kalian inginkan. Fans, ngomong-ngomong nih soal seleksi masuk universitas, pasti di antara kalian masih ada yang bingung atau masih ada yang galau nih soal milih jurusan, atau masih ragu juga. Sebenarnya jurusan ini cocok nggak ya buat aku? Dan salah satu jurusannya adalah teknologi pendidikan. Pasti masih banyak di antara kalian yang masih bingung. Sebenarnya apa sih itu teknologi pendidikan? Tenang, kalian nggak sendiri. Karena pada kesempatan kali ini, kita bakal mengulik lebih dalam mengenai teknologi pendidikan. Jadi untuk kalian yang masih penasaran atau masih bingung, bisa tonton video ini ya. Karena narasumber kita kali ini sangat spesial nih. Langsung orang dalam dari teknologi pendidikan. Langsung saja kita sambut dosen teknologi pendidikan, Ibu Herlina Ike Oktaviani SPD MPD. Selamat pagi Ibu. Selamat pagi Mbak Bella, selamat pagi teman-teman semua. Pas banget nih Bu. Konten hari ini lagi banyak yang galau soal milih jurusan. Kita bantu lurusin hari ini ya. Sebelum kita lanjut kontennya, boleh gak Ibu memperkenalkan diri dulu untuk para TPMs? Oke, baik, perkenalkan teman-teman semuanya. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya adalah Ibu Herlina Ika Oktaviani, salah satu dosen di Universitas Negeri Malang. Dan memang kebetulan saya juga mahasiswa mulai S1, S2, S3 di TEP Universitas Negeri Malang. Keren sekali ya Ibu. Oke, baik Ibu. Kita langsung obrolan santainya ya Ibu. Oke. Langsung dari pertanyaan yang sering banget ditanyain dan juga bingung-bingung nih. Sebenarnya teknologi pendidikan itu apa sih Ibu? Oke, sebenarnya pertanyaan ini juga sering muncul dulu ketika saya mau jadi mahasiswa nih Mbak, gitu ya. Jadi apa sih teknologi pendidikan gitu? Kebetulan kakak tingkat saya itu ada yang sudah pernah di teknologi pendidikan. Nah, rumor-rumor awal ketika saya belum masuk gitu ya, katanya teknologi pendidikan tuh nanti bakal jadi kepala sekolah gitu. Kemudian yang kedua, teknologi pendidikan tuh nanti kamu di pendidikan tapi kamu nggak harus ngajar gitu. Oke, iya nggak jadi guru gitu. Nah jadi saya yakin teman-teman semua juga mendapatkan beberapa pendapat-pendapat itu di sekitar kalian. Banyak sekali definisi atau istilah teknologi pendidikan di sekitar kalian. Nah sebenarnya jurusan teknologi pendidikan itu seperti ketika kamu sedang belajar di sekolah, gitu ya. Ketika belajar di sekolah, nah di sekolah itu pasti ada berbagai permasalahan-permasalahan. Misalnya siswanya tuh ngantuk, misalnya siswanya kurang paham nih dengan materi yang diajarkan, misalnya lingkungan belajar yang cocok dan nyaman itu seperti apa sih, gitu. Terus media yang bagus ketika misalnya materinya tentang sistem pencernaan tuh media apa sih? Nah, disinilah peran jurusan teknologi pendidikan yaitu untuk bisa memfasilitasi pembelajaran dan meningkatkan performa dalam proses pembelajaran itu. Betul, jadi nanti kita bisa memecahkan nih permasalahan, misalnya kenapa ya siswanya ini ngantuk? Oh ya, coba sih kita buat media yang sesuai, kita buat strategi pembelajaran, kita ini mengelola pembelajaran yang seperti apa, seperti itu Mbak, teknologi pendidikan itu. Jadi bukan kepala sekolah, karena kepala sekolah itu jabatan struktural ya, berbeda dengan teknologi saja ya Ibu. Iya, bukan tentang tools atau alat. Oh, berarti kalau jurusannya teknologi pendidikan, kamu bakal fokus di bagaimana membuat gitu ya atau memakai teknologi di dalam pembelajaran. Karena istilah teknologi itu bukan hanya sebuah alat seperti itu. Terus nih Bu, untuk kegiatannya atau aktivitas mahasiswa teknologi pendidikan tuh ngapain aja sih? Atau mungkin cuma di depan laptop doang gitu? Oke. Baik, ini banyak kan juga mahasiswa TEP ya, nanti bisa sharing gitu ya Mbak, gimana nih rasanya kuliah di TEP gitu ya, kegiatan-kegiatannya seperti apa. Nah, karena kita ini sebuah
bukan sebuah, adalah jurusan yang memang membahas tentang, teori dan juga praktiknya gitu ya. Jadi dalam proses perkuliahannya kamu nggak cuma teorinya aja, bahkan jadi mahasiswa TEB kamu itu akan banyak, praktikum-praktikum juga gitu ya. Nanti Mbak Bella bisa ini ya, menambahkan ya. Jadi ya pastinya hubungannya sama kurikulum, bagaimana kita mengembangkan kurikulum, karena kurikulum itu bagian dari pembelajaran ya. Kemudian, selain kurikulum di situ juga ada media Bikin pembelajaran. bahan ajar. Betul. Kemudian, bagaimana sih meningkatkan performa seorang pengajar, bagaimana sih meningkatkan performa sebagai pembelajar atau orang yang sedang belajar. Kita mempelajari siswa-siswa itu atau orang-orang yang belajar itu seperti apa. Nah, kemudian juga nanti ada praktikum kayak ya di TEB ini ada studio juga teman-teman. Kita punya lab, laboratorium, bagaimana kalian membuat media-media yang non digital maupun yang digital, teman-teman. Jadi kalau ingat ya waktu kita sekolah dulu, kalian pasti pernah memakai berbagai media pembelajaran. Misalnya ketika kita praktikum, kita bisa pakai media asli, kita pernah juga melihat video seperti itu. Ya itulah, proses-proses kegiatan teman-teman mahasiswa. Jadi selain kuliah gitu ya, mulai jam 7 sampai jam berapa Mbak Bella? Kadang sampai sore juga sih. Sampai sore juga. Nah, terus nanti kuliah itu mungkin di awal-awal semester memang banyak teori. Jadi dasar teorinya TEB itu apa, atau teknologi pendidikan itu apa, terus karakteristik peserta didik itu bagaimana. Nah, nanti di semester-semester sekitar semester 2, 3 ya Mbak ya, sudah mulai ada bagaimana sih mahasiswa itu mengembangkan sebuah produk. Nah, seperti itu. Jadi ketika lulus ya harapannya kamu tuh sudah memiliki skill, tidak hanya teori tapi skill bagaimana kamu, mendesain, bagaimana kamu memanfaatkan, bagaimana kita, melaksanakannya, bahkan sampai bisa mengevaluasinya, seperti itu. Berarti nggak sesempit yang dibayangin orang-orang kalau TEB ini cuma belajar teknologi aja gitu ya, Bu. Betul, dan kalau bicara teknologi sebenarnya atau bicara pendidikan, itu kan sebenarnya bukan hanya di dunia pendidikan, Mbak. Contohnya misalnya kalau kamu pingin pegawai bank itu bisa meningkat performanya, itu kan pasti ada pendidikan di dalamnya. Ya, jadi ada pelatihan, ada kemudian peningkatan performa, karyawannya. Nah, ternyata kita bisa masuk di sana. Jadi bukan hanya di dunia pendidikan sebenarnya, bisa di dunia bisnis, bisa di wirausaha atau di industri. Nah, banyak sekali lulusan TEB yang sampai ke sana, seperti itu. Untuk pertanyaan ketiga ini Bu Ike yang sering banget ditanyain sama anak-anak TEB, termasuk saya juga ini yang bertanya. Lulusan teknologi pendidikan itu kalau udah lulus bakal jadi apa sih Bu? Atau mungkin hanya bisa jadi guru? Atau mungkin dalam bidang lain mungkin bisa? Oke, jadi sebenarnya jurusan teknologi pendidikan ini memang bergeraknya di dunia pendidikan. Tapi kita itu bukan non keguruan, maaf, kita itu non keguruan, bukan jurusan yang memang ketika lulus itu pasti jadi guru. Tapi kita juga bisa jadi guru. Nah, banyak lulusan-lulusan kita yang bisa menjadi guru. Oke, pertanyaannya saya jawab dulu yang jadi guru dulu ya. Jadi lulusan kita yang jadi guru itu dia harus mengikuti pendidikan profesi guru atau kalau memang tidak mengikuti itu dulu, di beberapa sekolah swasta itu mereka juga bisa menjadi guru TIK biasanya Mbak, Teknologi Informasi dan Komunikasi. Jadi memang, kita itu hubungannya ke sana. Nah yang jadi guru, yang ikut pendidikan profesi guru itu masuknya di di mata pelajaran atau di jurusan informatika. Nah, ada juga yang masuk di SMK itu di ini, apa namanya, animasi.
Seperti itu, ya. Mbak Bella nanti ketika semester berikut-berikutnya itu akan belajar nih bagaimana membuat media animasi, bagaimana kita itu, membahas tentang teknologi-teknologi informasi dan komunikasi gitu ya. Karena memang, kurikulum kita yang cukup kompleks tadi sehingga membuat lulusan kita itu bisa masuk ke bidang itu juga. Nah ini yang guru, jadi jangan khawatir kalau pengen jadi guru bisa. Jadi dosen apalagi ya, jadi kayak saya gitu. Jadi kalian harus kuliah S2, S3, nah nanti bisa nih jadi dosen. Nah, untuk yang non keguruan itu di mana aja? Nah, di pendidikan itu kita beberapa lulusan ada yang di kementerian, Mbak. Ya memang jalurnya adalah di bidang-bidang seperti kurikulum, analisis kurikulum, seperti ke bidang kepelatihan, itu bisa masuk. Kan di pusat itu ada namanya pusat kurikulum gitu ya. Terus di dinas pendidikan juga itu ada juga, beberapa alumni yang di sana, yang bergeraknya di kurikulum. Tapi kita juga bisa merancang pembelajaran seperti di kepolisian dan TNI. Nah, jangan salah di kepolisian dan TNI itu juga ada pendidikannya. Nah, siapa yang bisa menangani pendidikan ini? Misalnya kalau yang sebagian itu kan, tentara gitu ya, pasti ada pendidikan-pendidikan yang mereka lalui. Pendidikan tentara kan sangat berbeda dengan dunia pendidikan. Nah, siapa yang ahli untuk bisa merancang pembelajarannya? Ya berarti orang teknologi pendidikan salah satunya. Nah, misalnya juga tadi sudah saya jelaskan ketika di bank, itu juga ada pendidikannya. Nah, kita bisa juga ke sana. Di broadcasting, kita mau, jadi penyiar, kita juga ada di apa itu, eee apa itu namanya, Mbak, radio gitu ya, beberapa teman-teman magang di situ juga, ternyata juga bisa. Kan Mbak Bella juga belajar nih cara pakai kamera, bagaimana merekam audio, apa saja alat-alat audio, video. Nah, itu larinya adalah ke broadcasting. Jadi luas gitu ya, Mbak, untuk lulusan kita. Nah, satu pesannya nih, kalian, jangan hanya fokus kepada apa nanti pekerjaan yang saya dapatkan ya, profesi apa yang saya, nanti kira-kira saya jadi apa ya gitu ya, tapi bagaimana kita meningkatkan atau mengembangkan diri kita juga ya, di dalam di dalam kampus itu banyak sekali pengalaman-pengalaman ya Mbak Bella, ketika masuk UM kamu bisa mengikuti berbagai organisasi, prestasi berupa lomba, komunitas. Nah, kembangkan diri kalian. Yang tekun dalam perkuliahan, diikuti seperti apa prosesnya, maka nanti skill kalian akan mengikuti dan itu yang salah satu yang menjadi, apa ya, salah satu yang menjadi hal yang diperhatikan ketika kamu akan diterima dalam sebuah pekerjaan atau sebuah profesi, seperti itu. Jadi luas ya Ibu lulusan teknologi pendidikan ini. Betul, TFEMS jadi nggak harus jadi guru ya. iya, ya karena kita non keguruan, tapi kita juga bisa menjadi guru. Tidak semua bidang pendidikan yang larinya ke guru. Selanjutnya nih Bu, di sekarang kan zaman sekarang itu dunia serba digital nih. Menurut Ibu peran anak TEP itu sepenting apa sih di era sekarang? Di era digital ini, ya sangat penting sekali ya kalau ini ya. Jadi tahu nggak teman-teman waktu zaman Covid, wah saat zaman Covid mungkin kalian sedang Mbak Bella ini SMA ya. Nah, jadi Mbak Bella bisa cerita juga nih waktu sekolah dulu, sekolahnya gimana? Online? Waktu sebelum COVID itu offline, tapi pas udah COVID itu online Ibu. Oh, malah sesudah Iya. Covid online gitu ya. Pada intinya kan kita di situ pasti akhirnya memakai teknologi. Yang sebenarnya teknologi itu sudah pernah kita pelajari, Mbak. Jadi TAP itu sudah mulai belajar tentang e-learning, terus bagaimana kita mengelola pembelajaran jarak jauh gitu ya. Nah, setelah ada Covid, wah orang-orang itu akhirnya memahami bahwa, oh ternyata teknologi yang bisa diterapkan dalam pembelajaran itu cukup banyak ya. Oh ternyata kita itu belajar itu nggak harus tatap muka. Oh ternyata media-media yang bisa dipakai dalam proses pembelajaran itu cukup banyak ya. Nah, sehingga disitulah
peran teknologi pendidikan dan saat itu laku-lakunya jurusan teknologi pendidikan. Termasuk saat ini yang berkembang kita sudah mulai mempelajari tentang AI, artificial intelligence. Nah, itu nanti juga masuk di bidang kita karena itu masuk di bidang digitalisasi seperti itu. Nah Ibu, ini untuk para TPMs nih yang mau masuk di jurusan teknologi pendidikan harus nyiapin skill apa dulu sih ini Bu? Wah, skill apa ya? Skill niat. Jadi skill untuk niat kuliah gitu ya. Karena saya yakin masing-masing calon mahasiswa TEP ya, yang mungkin sekarang sudah terdaftar atau mungkin masih mau ambil jurusannya, itu pasti punya latar belakang masing-masing. Ada yang memang SMK-nya jurusannya hubungannya sama teknologi seperti TKJ, multimedia, ada yang lulusan SMA, ada yang IPA, IPS, ada yang pondok pesantren. Nah, kita menerima semuanya. Kita menerima semuanya dan kita akan belajar bersama ketika nanti kita kuliah. Jadi kalau bicara apa yang harus dimiliki dulu nih sama anak-anak, ya semangat, niat, dan komitmen kalian dalam berkuliah. Itu udah cukup, nanti pastinya mengembangkannya itu dalam saat proses perkuliahan. Seperti itu Mbak Bella. Pertanyaan terakhir nih Bu, pertanyaan dari para TPMs. Apakah mahasiswa S1 Teknologi Pendidikan itu bisa diikut sertakan dalam penelitian dosen gitu Ibu? Oke, baik. Jadi memang dalam perguruan tinggi itu berbeda dengan sekolah ya, Mbak. Kita itu kan tridharma perguruan tinggi. Jadi ada pembelajaran atau pendidikan, kemudian ada penelitian dan pengabdian. Nah, pasti 3 hal ini itu dilakukan di perguruan tinggi. Nah, yang selama ini memang mahasiswa S1 tuh fokusnya di pendidikannya aja. Padahal sebenarnya kalian tuh bisa juga melakukan penelitian dan pengabdian yang biasanya memang di sini dilakukan oleh dosen. Pastinya kalian sangat bisa untuk mengikuti dosen kalian menjadi anggota. Nah, saya beberapa kali juga melibatkan mahasiswa untuk melakukan penelitian, misalnya macam-macam. Misalnya dia bantu saya untuk membuat instrumen penelitian, ini yang bagus bagaimana, terus menata, membuat laporan gitu ya. Terus nanti sama-sama mengembangkan artikelnya. Nah, nanti yang pengabdian ya akan belajar nih ke dosennya bagaimana sih menjadi pengabdinya masyarakat gitu ya, mengisi pelatihan, merancang pelatihan. Nah, ini cocok banget nih buat TEP gitu. Jadi bisa Mbak, silakan hubungi dosen kalau pingin jadi iya, yang ingin gabung. Kalau kalian nggak jemput bola, ya dosennya nggak tahu, mau nggak ya dia. Misalnya Mbak Bella nih diem aja, ya saya nggak akan tahu kalau Mbak Bella pingin jadi atau jadi anggota di dalam penelitian saya atau pengabdian saya. Jadi ngomong aja ke dosennya, insya Allah kami fasilitasi gitu ya. Terakhir nih Bu, pesan untuk para adik-adik TPMs yang mau masuk jurusan, ada pesan nggak nih Bu buat mereka? Yang mau masuk ya, yang mau masuk. Kayaknya dari tadi saya sudah memberi banyak pesan ya Mbak Bella ya. Ya intinya selamat, saya ucapkan selamat buat kalian yang sudah keterima, selamat datang di dunia teknologi pendidikan yang insya Allah sangat bisa mewarnai nih kehidupan kalian atau nanti, wah ternyata saya bisa menjadi seperti ini gitu ya. Nah yang untuk mau masuk teknologi pendidikan ya eh, dipelajari seperti apa teknologi pendidikan. Nah, ternyata memang di era digital ini jurusan ini menjadi semakin berkembang, teman-teman. Nah, kemudian yaitu tadi, apa pesannya? Niat, semangat, dan komitmen dalam perkuliahan. Kalau sudah masuk di UM, jangan hanya kuliah aja. Atau kita sebut dengan kupu-kupu, kuliah pulang. Tapi kalian harus banyak mencari hal, karena di UM ini banyak sekali fasilitas yang bisa kalian dapatkan untuk bekal kalian kalau sudah lulus nanti. Seperti itu Mbak Bella. Terakhir nih Bu, nah untuk sesi paling santai yaitu ice breaking, itu mitos atau fakta. Jadi nanti saya bakal ngasih pertanyaan, Ibu tinggal bilang mitos atau fakta. Boleh sedikit beri penjelasan gitu Ibu. Oke. Yang pertama ini Bu, mitos atau fakta, teknologi pendidikan itu cuma belajar teknologi saja. Mitos. Iya. Jelaskan juga ya TPM. Iya, jadi teknologi bukan hanya alat ya.
lebih dimaknai sebagai pemecah permasalahan. Yang kedua, mitos atau fakta, lulusan TEP pasti ujung-ujungnya jadi guru. Mitos, tadi sudah saya jelaskan juga. Oke. Yang ketiga, masuk TEP itu harus jago IT dari awal, Ibu. Mitos. Kan tadi ya, intinya kalian akan bisa berkembang ketika kalian memang semangat atau mengikuti perkuliahan dengan baik gitu. Mitos atau fakta nih Bu, prodi teknologi pendidikan itu kurang dikenal karena prospek kerjanya itu kurang. Mitos, buktinya mahasiswa TEP ada 100 berapa ya sekarang? 109 ya, 110, 109 ada 5 kelas. Zaman saya dulu masih 2 kelas, sekarang jadi 5 kelas. Jadi banyak sekali, bahkan di kampus-kampus lain yang jurusan teknologi pendidikan juga cukup lumayan banyak. Yang terakhir nih Bu, anak TEP itu serba bisa alias fleksibel banget. Mitos atau fakta nih Bu? Fakta. Kita tuh serba bisa, merancang kurikulum bisa, bikin bahan ajar bisa, terus meningkatkan performansi orang. Maksudnya orang ini kalau mau pinter ini enaknya dia dirancang bagaimana ya gitu ya. Sampai bisa pakai teknologinya bisa gitu. Nggak kerasa nih Bu, obrolannya santai banget sampai udah ada di ujung. Ya, kok sudah selesai. Kayaknya kalian harus ikut ke kelas saya ya. Itu sih Bu, obrolan ini tuh benar-benar membuka wawasan banget, apalagi untuk para adik-adik TFM yang mau masuk jurusan teknologi pendidikan. Makasih banyak Ibu udah menyempatkan waktunya untuk memberikan informasi mengenai teknologi pendidikan. Oke TFM, itu dia abon kita hari ini. Buat kalian yang masih bingung, jangan hanya cari katanya ya, tapi cari tahu langsung nih jurusan yang kalian inginkan. Apa mungkin jurusan kalian yang inginkan itu adalah teknologi pendidikan? Jangan lupa untuk dengerin ngobrol bulan depan, tentunya hanya di Radio TEP, Your Entertainment Station.